Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Vina Kisna Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD di SMA Negeri 5 Jember. Ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, ringkasan intervensi, kemudian hasil yang ingin dicapai, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan replikasi. Yang pertama adalah ringkasan intervensi. Dalam kampanye praktik baik ini, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 5 Jember adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Scaffolding mengacu pada strategi yang digunakan guru untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Di SMA Negeri 5 Jember, intervensi ini mungkin mencakup penggunaan strategi pengajaran yang terstruktur, dukungan individual, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa siswa dapat mencapai potensi belajar maksimal mereka melalui ZPD. Pokok pembahasan yang kedua adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dapat dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SMA Negeri 5 Jember dapat bervariasi, tergantung pada implementasi dan konteks spesifiknya. Namun, di beberapa hasil yang mungkin dicapai adalah: yang pertama, peningkatan pemahaman siswa. Scaffolding dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan ZPD mereka, sehingga meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Melalui bantuan yang terstruktur dan bertahap, siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih kompleks sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan percaya diri. Dengan mendapatkan bantuan yang tepat dan berhasil mengatasi tantangan belajar, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan percaya diri dalam menghadapi materi pembelajaran. Yang keempat adalah peningkatan keterlibatan siswa. Scaffolding yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, karena mereka merasa didukung dan terbantu dalam mengatasi kesulitan. Yang kelima, peningkatan hasil belajar secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan potensi belajar siswa melalui penerapan scaffolding pada ZPD, diharapkan dapat terjadi peningkatan hasil belajar secara keseluruhan di SMA Negeri 5 Jember. Bahasan selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi. Strategi yang efektif dalam mengembangkan scaffolding pada ZPD melibatkan: yang pertama, identifikasi ZPD secara tepat. Pendidik harus memahami tingkat kemampuan siswa dan memberikan bantuan yang sesuai. Yang kedua, penggunaan pertanyaan panduan, yakni mengajukan pertanyaan yang dapat membimbing siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang konstruktif. Pemberian umpan balik yang spesifik dapat membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka akan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, kolaborasi antar siswa, yakni mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau proyek. Penerapan kampanye praktik baik ini dapat direplikasi di berbagai lingkungan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan hasil pembelajaran siswa secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.